Halo anak-anak hebat, kembali lagi di Belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Nah, adapun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran kita tuh apa saja sih? Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, di sini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di masa awal kemerdekaan. Yang pertama, adanya kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Yang kedua, adanya konferensi ekonomi. Yang ketiga, adanya pinjaman nasional. Yang keempat, adanya Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, dan yang kelima adalah rencana Kasimo. Nah, anak-anak tahu tidak ya tentang upaya-upaya ini? Jika kalian ingin tahu, simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama ada kebijakan Uang Republik Indonesia. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Yang kedua adanya konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga adanya pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat ada Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1949, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima ada rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut rencana Kasimo yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, tadi kita sudah selesai membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pola lantai dari tari indang. Nah, jika dilihat dalam pementasannya, tarian ini secara umum memakai pola lantai horizontal berbanjar dari kiri ke kanan. Namun, ada pula yang memvariasikannya dengan membentuk huruf V maupun V terbalik. Ada juga yang melingkar, membentuk zigzag atau selang-seling depan belakang, dan berpasangan 2-2 atau 3-3. Tadi kita sudah belajar tentang pola lantai dari tarian indang. Nah, anak-anak masih ingatkah gerakan-gerakan dari tari indang? Jika kalian lupa, coba dibuka lagi ya bukunya dan dipelajari lagi gerakan dari tarian indang. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antara suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda suku dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Yang kelima, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Yang keenam, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dan yang ketujuh,
tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang pertama memperkuat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Yang kedua, mengurangi potensi kesenjangan sosial antar masyarakat. Yang ketiga, memperkuat jati diri bangsa. Yang keempat, bisa menghadapi segala perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kelima, menjaga kekompakan dan solidaritas. Yang keenam, mendukung berjalannya pembangunan nasional. Yang ketujuh, mempererat tali persaudaraan. Yang kedelapan, menciptakan suasana kekeluargaan antar keluarga, saudara, teman, dan masyarakat. Yang kesembilan, menumbuhkan sebuah semangat untuk terus bersatu. Yang kesepuluh, mewujudkan sikap saling tolong-menolong atau gotong royong. Yang kesebelas, melatih diri untuk peduli dan menjadi setia kawan. Yang kedua-belas, menjadikan pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Yang ke-13, mampu menciptakan kondisi, interaksi, dan hubungan sosial yang lebih baik. Yang ke-14, menciptakan sebuah kerukunan, ketentraman, kenyamanan, dan keharmonisan. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalimat efektif harus sesuai dengan tata bahasa baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja ya ciri-ciri dari kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan sebuah kegiatan, sedangkan predikat adalah kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contohnya dalam kalimat Andi sedang bermain, subjeknya adalah Andi dan predikatnya adalah bermain. Yang kedua, memiliki kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele. Contohnya dalam kalimat para tamu-tamu duduk di kursi, para dan tamu-tamu memiliki makna yang sama, yang berarti banyak. Kalimat yang seharusnya adalah tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif ditulis secara sistematis, mudah dipahami, dan menggunakan kata baku. Nah, tadi kita membahas bahwa kalimat efektif ditulis menggunakan kata baku. Kata baku itu apa ya? Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari kata tidak baku dan kata baku. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ya kata baku dari apotik? Benar, apotik kata bakunya adalah apotek. Nah, kalau antri kata bakunya apa ya? Kata bakunya antre, benar. Kalau esok tuh kata bakunya apa ya? Benar, kata bakunya adalah besok. Kalau desain itu kata bakunya adalah desain. Oke, kalau ekspor, kata bakunya adalah ekspor. Kalau kualitas, kata bakunya adalah kualitas. Kalau kwitansi dengan W, kata bakunya adalah kwitansi dengan U. Dan fotokopi, kata bakunya adalah fotokopi dengan K dan I. Nah, selanjutnya kita akan berlatih mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yang pertama, setiap sore Jumat selalu latihan pramuka. Coba, ada yang tahu kalimat efektifnya itu seperti apa?
Ya, benar. Setiap Jumat sore, anak-anak selalu latihan pramuka. Oke, contoh yang kedua. Film itu sudah kami tonton. Kalimat efektifnya itu seperti apa ya? Ya, benar. Kami sudah menonton film itu. Yang ketiga, mereka lari di halaman belakang sekolahan. Oke, kalimat efektifnya itu diubah jadi seperti apa ya? Ya, benar. Mereka berlari di halaman belakang sekolah. Masih dengan mengubah kalimat menjadi kalimat efektif, tetapi yang berbeda di sini kita harus menemukan kata tidak bakunya terlebih dahulu, kemudian mengubahnya menjadi kata baku. Oke, yang pertama di contoh, saya pergi ke apotik untuk membeli obat. Kata tidak bakunya itu apa ya? Ya, benar, kata tidak bakunya itu apotik. Oke, kemudian kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi saya pergi ke apotek untuk membeli obat itu. Yang kedua, rendang merupakan makanan terlezat di dunia. Kata tidak bakunya itu apa ya? Benar, kata tidak bakunya itu terlezat, dan jika kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi rendang merupakan makanan terlezat di dunia. Contoh yang ketiga adalah Rina membawa beberapa makanan di dalam tasnya. Kata tidak baku dari kalimat ini tuh apa ya? Kata tidak bakunya adalah membawa. Jika kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi Rina membawa beberapa makanan di dalam tasnya. Bagaimana anak-anak hebat? Dapat dipahami ya materi yang sudah Ibu berikan tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Ibu saja ya. Pembelajaran tema 2 subtema 3 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan memperhatikan sampai akhir video. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.